jelas nggih? Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang pelajarannya Al-Quran hadis. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya Bu, Oke, monggo Mbak Bingkis. sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Oke. Oke, baik. Untuk hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Sebelum mulai pelajaran. Oke, yang pertama Mbak Mikaela, Hadir Bu. Mbak Meme, Hadir Bu. Mbak Nasma, Hadir Bu. Mbak Berlian. Hadir Bu. Nggih, hadir semua nggih. Alhamdulillah. Oke. Coba sebelum memulai pelajaran hari ini, tempat duduknya dirapikan dulu. Mbak Meme, dirapikan tempat duduknya. Sama Mbak Nasma juga dirapikan. Sama Mbak Berlian dan Mbak Bilkis. Oke, udah dirapikan semua? Sudah. Oke, sekarang masih ingat nggak? Ibu dulu pernah ngasih tepuk. Tepuk apa? Tepuk semangat. Oke, ayo mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat semua ya. Oke, Ibu sekarang mau bertanya nih. Kan kita sekarang pelajarannya Al-Quran hadis mengenai bab tentang adab-adab mencari ilmu. Ilmu di sini mencari ilmu itu bisa dari sekolah, ngaji, itu termasuk mencari ilmu. Di sini tadi atau sekarang siapa yang sedang disebut mencari ilmu? Sinten sing mencari ilmu? Contohnya Saya Bu. oh enggak, Mbak Meme. Apakah cuma Mbak Meme saja yang mencari ilmu ketika di sekolah? Saya Semuanya mencari ilmu ketika di sekolah? Iya. Mencari ilmu tak bermain sekarang? mencari ilmu. Oke, mencari ilmu nggih, nggak bermain nggih. Oke. Nggih, mencari ilmu. Di sini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang adab-adab dari mencari ilmu ini. Ada ayat-ayat, nantinya ada ayat-ayat dan juga ada hadisnya. Di sini sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran serta indikator yang ada di dalam materi hari ini. Di antaranya coba dilihat ke depan semua. Dilihat di layar ini ya. Nah, di sini tentang indikator dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalannya dari Quran Surat At-Taubah ayat 125, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Jadi di sini di materi hari ini Al-Quran hadis kalian diperintahkan untuk hafalan. Ayo, siapa yang udah hafal di sini? Barangkali sebelum memulai pelajaran hari ini, siapa yang udah hafal? Belum semua? Oh, belum semua. Oke, nanti dibaca bersama-sama ya biar hafal. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna dari Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Ini nanti kalian harus memahami apa saja makna yang terdapat di Quran Surat At-Taubah, Ali Imran, dan Quran Surat Al-Mujadalah maupun hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga,
Peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, kemudian hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Kemudian yang terakhir ini, peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Jadi nanti di sini kalian harus bisa berperilaku selayaknya bagaimana caranya menuntut ilmu. Pasti ada adabnya, nanti dijelaskan ya di pertemuan ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, melalui pengamatan, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalannya. Nah, ini kalian harus bisa mampu menghafal melalui sebuah pengamatan, nanti dibaca bersama-sama. Kemudian melalui penjelasan, peserta didik dapat menyebutkan makna dari Quran Surat At-Taubah, Ali Imran, dan Al-Mujadalah ini. Kemudian hadisnya tentang kewajiban menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Ali Imran, dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, serta hadis-hadisnya. Nah, ini nanti kalian ada proses diskusi bersama temannya masing-masing. Kemudian yang keempat, melalui pemberian contoh, peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang menuntut ilmu. Nanti diberikan contohnya bagaimana adab-adabnya, cara dalam mencari ilmu, seperti itu. Oke. Dari tujuan pembelajaran dan indikator tadi, maka Bu Guru akan menyampaikan garis besar dari materi hari ini, yaitu tentang adab-adab dalam mencari ilmu. Coba dilihat dulu di buku paketnya halaman 58. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti Bu Guru akan menanyai dari salah satu kalian. Oke, dibaca dulu ya. Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang di sini ayo. Kira-kira yang dipelajari dalam bab ini tentang apa ya Mbak Meme? Adab-adab tentang apa? Adab-adab mencari ilmu. Oke, adab-adab mencari ilmu. Kemudian Mbak Mikaela, yo Mbak Mikaela. Kira-kira apa saja sih di dalam ayat tentang adab-adab mencari ilmu? Ayo coba sebutkan Mbak Mikaela. Surat apa aja? Surat At-Taubah ayat 122. Nggih. Surat Ali Imran ayat 190 atau 191. Nggih. Al-Mujadalah ayat 11. Nggih, pintar sekali. Berarti kalian sudah mengetahui ya tentang sekilas dari materi hari ini. Oke, sekarang Bu Guru akan memberikan materinya, menjelaskan dari adab-adab tentang mencari ilmu. Oke. Untuk memudahkan hafalan dari kalian, mari kita baca bersama-sama nggih dari ayat Quran Surat At-Taubah ayat 122. Ayo dibaca bersama-sama. Lihat ke layar jika buku LKS-nya belum jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru naffah falaula nafaru min kulli firqatin
minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul adzim. Oke. Nah, lihat artinya bersama-sama. Ayo, siapa yang bisa membacakan artinya? Di sini. Saya, Bu. Oke, monggo Mbak Nasma. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Oke, udah ya. Nah, begitu artinya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Oke. Di dalam ayat ini dijelaskan ya, didengarkan baik-baik ya semuanya. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Ikrimah bahwa ayat ini turun saat itu ada sebuah peperangan. Akan tetapi ada salah satu sahabat Nabi yang bertanya, "Mengapa Nabi ya Rasulullah, kenapa orang tersebut tidak mengikuti perang?" Kemudian turunlah Quran surat At-Taubah ini. Ketika seseorang tidak mengikuti perang, akan tetapi mereka sedang mencari ilmu agama, maka diperbolehkan untuk tidak mengikuti perang selagi itu tidak terlalu dibutuhkan dalam sebuah peperangan. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwasannya mencari ilmu itu hukumnya wajib. Oleh karena itu Rasulullah atau Nabi Muhammad memperbolehkannya saat itu orang itu tidak untuk mengikuti perang. Oleh sebab itu turunlah Quran surat At-Taubah ini menjelaskan tentang kewajiban mencari ilmu seperti itu. Oke, sekarang Quran surat Ali Imran ayat 190 dan juga 191. Mari kita baca bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar nahari la ayatil liulil albab alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Oke, selanjutnya artinya mari kita juga baca bersama-sama biar hafal juga artinya. Selain ayatnya juga bisa hafal artinya, itu lebih baik. Artinya dibaca bersama-sama nggih. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi keadaan berbaring, dan ia berkata,
Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa api neraka. Oke, nah, ayat ini menjelaskan tentang sebuah keesaan yang pemberian dari Allah. Allah itu menciptakan langit dan bumi itu untuk kita semua. Maka kita harus bisa menjaganya. Nah, dengan menjaganya kita harus memiliki sebuah ilmu agar bisa menjaga langit dan bumi yang sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya Quran surat Al-Mujadalah. Boleh dilihat di buku paketnya masing-masing. Jika kurang jelas juga bisa menghadap ke sini. Nah, ini lihat di sini di layar ini lebih jelas tulisannya ya. Oke, ayo bersama-sama ya dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fansyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayo artinya dibaca bersama-sama. Yang belakang boleh lihat di buku paketnya. Yang tidak terlalu jelas di buku paketnya boleh dilihat di layar. Oke, bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Oke, di sini ayat di sini menjelaskan bahwasannya ketika kita mencari ilmu harus tahu adabnya. Adabnya itu seperti apa lah. Di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ini diperintahkan barangkali kita mencari ilmu ya. Pasti kita mencari ilmu itu. Bukan barangkali. Ketika kita mencari ilmu, ketika kita duduk di suatu majelis, maka berikanlah tempat duduk kepada orang lain. Maksudnya gini. Diam ya Mbak Nasma sama Mbak Berian ya. Maksudnya gini, ketika semisal sampean semua duduk di sebuah majelis, kemudian ada orang yang baru datang. Lah, kalau bisa sampean itu lebih maju sedikit agar orang yang baru datang itu bisa mendapatkan sebuah tempat duduk itu. Seperti itu adabnya dalam mencari ilmu atau etika dalam sebuah majelis atau tempat mencari ilmu. Nah, dimaksudkan di sini itu sampean itu kalau bisa itu berpindah dari tempat tersebut agar orang tersebut bisa juga duduk di tempat situ. Jadi jika sampean disuruh berdiri, ya berdirilah, karena tempat itu juga mau ditempati. Tapi bukan berarti berdiri itu sampean ngalih nggak di majelis itu, tapi sampean tetap di situ, kemudian pindah tempat agar orang itu dan sampean juga bisa mendapatkan tempat dalam majelis tersebut. Oke, seperti itu nggih. Nah, kemudian manfaat dari mencari ilmu ini, Allah akan mengangkat derajat semua orang yang mencari ilmu dan orang yang beriman. Percayalah akan hal itu. Ketika kita berilmu, pasti akan diberikan sebuah kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah ketentuan dari Allah. Seperti contohnya ya, seorang guru. Pasti seorang guru akan mulia di dunia. Sebaliknya di akhirat juga menjadi seorang yang
mulia karena seorang guru yang mengajarkan sebuah ilmunya kepada para muridnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya dibaca tentang hadis mencari ilmu. Nah, ini dibaca. Yuk dibaca bersama-sama nggih lagi. Bisa dilihat di layar atau bisa juga di sini. Dan tidak mendapatkan buku paket, silakan lihat di layar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham bin Umar qala haddatsana Qabdun Sulaiman qala haddatsana Katsir ibnu Shintir an Muhammad bin Sirin an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlika muqallidil qanazir al-jawhar wal lu'lu'a wad dhahab. Nah, di sini biasanya niki ayat niku yang sering diambil itu talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tapi ini ayatnya yang lebih lengkap. Nah, ini artinya itu siapa yang ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Siapa yang sudah tahu? Belum semua? Belum. Oke, Bu Guru akan menjelaskan. Nah, ini menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Nah, intinya dari hadis tersebut itu seperti itu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Ilmu itu bagaikan intan atau permata. Nah, ini kalau sampean pengen seperti intan atau permata, maka mencarilah ilmu. Seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita simak video dari materi hari ini. Nanti disimpulkan nggih. Dari salah satu kalian nanti saya beri tugas untuk menyimpulkan, nanti saya tunjuk. Oke, Bun, siapa yang bisa menyimpulkan dari video pembelajaran hari ini? Monggo siapa? Saya, Bu. Oke, monggo Mbak Nasma. Kesimpulannya yaitu menuntut ilmu hukumnya wajib. Hal itu sudah ada di Quran surat At-Taubah ayat 122. Dan ketika seseorang menuntut ilmu, hendaknya melaksanakan adab-adab yang ada di dalam menuntut ilmu. Pintar. Sip Mbak Nasma. Seperti itulah dari video kali ini, bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya wajib. Itu sudah ada di Quran surat At-Taubah, Ali Imran, dan Al-Mujadalah terutama. Nah, ini nanti ada adab-adabnya tadi ya, sudah dijelaskan di dalam video ini ya. Adabnya mencari ilmu ketika di suatu majelis, maka jika disuruh berdiri maka berdirilah untuk menghormati orang yang lain yang baru datang. Siapa sebelum Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Saya, Bu. Oke, monggo. Kesimpulannya adalah di Al-Quran surat At-Taubah semua orang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sedangkan bagi seseorang yang mempelajari ilmu harus melaksanakan adab-adab di dalam mencari ilmu. Salah satunya yaitu memberikan tempat duduk bagi seseorang yang baru datang. Oke, mohon. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Meme tadi. Kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Hal itu sudah ada di Quran surat At-Taubah, kemudian Ali Imran, dan Al-Mujadalah ayat 11. Oke. Sekarang tadi kan Ibu sudah menyimpulkan. Sekarang diskusi dengan teman sebangkunya. Nanti dikumpulkan, kemudian nanti dipresentasikan oleh masing-masing anggotanya atau ketua dari anggotanya itu. Ayo silakan diskusi dengan temannya. Monggo dibagi dua-dua ya, dua anak. Silahkan. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Silakan
Silakan dikumpulkan hasilnya di meja ini ya. Silakan dikumpulkan. Udah, Mbak Nasma? Oke, udah semua diskusinya. Sekarang Bu Guru mau tanya, kira-kira di sini ada nggak yang belum paham mengetahui materi hari ini? Silahkan. Saya, Bu. Oh, nggih, Mbak Mimi. Apa yang belum paham? Bagaimana hukumnya orang Islam yang tidak mau mencari ilmu? Soalnya biasanya kan hanya Islam di KTP. Oh, ngoten nggih. Bagaimana hukumnya orang Islam yang tidak mau mencari ilmu? Soalnya biasanya katanya Mbak Meme, biasanya Islamnya hanya ada di KTP. Nah, ini kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Banyak sekali orang yang di dunia ini Islamnya hanya di KTP. Tapi soal mencari ilmu, dia tidak mau dan tidak mau tahu juga. Maka itu yang tidak diperbolehkan dalam sebuah Islam. Jika sampean sudah menentukan bahwasanya sampean beragama Islam, maka sampean juga harus mau untuk mempelajarinya, karena itu adalah hukumnya sebuah kewajiban. Jika tidak mau, maka mendapat sebuah dosa juga bisa dikatakan mendapat sebuah dosa, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Sekarang untuk PR-nya silahkan dikerjakan halaman 60. Ditandai nggih biar tidak lupa. Oke, sekarang siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini? Sinten? Nggih, ayo Mbak Nasma. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oh nggih, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa ya PR-nya nanti dikerjakan. Oke, terima kasih.